Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Suara Gembala. Saat ini kita membicarakan berkenaan dengan domba yang dibaringkan. Mazmur 23 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Domba-domba Allah yang tercinta, pernahkah kita menjumpai penglihatan seekor domba yang dibaringkan oleh gembala? Dalam pengamatan saya tidak pernah melihat ada seekor domba dibaringkan gembala. Saya mencoba melihat di desa-desa, di Pulau Jawa di sini, bahkan mungkin di Israel pun tidak pernah ada domba itu dibaringkan oleh gembala. Umumnya domba itu akan baring sendiri. Ketika dia sudah makan, kemudian sudah kenyang, dia akan baring sendiri. Tidak pernah ada gembala kemudian domba-domba itu dipegang kemudian dibaringkan, dipegang, dibaringkan. Saya pikir tidak pernah ada. Tapi mengapa dalam teks ini Daud berkata Tuhan yang dilukiskan sebagai gembala, dia membaringkan domba-domba itu. Dia membaringkan domba di padang rumput hijau itu. Ini apa maksudnya? Apa yang dikatakan oleh Daud di sini? Domba Allah yang tercinta, Daud adalah seorang yang pernah menjadi seorang gembala yang menggembalakan domba-domba ayahnya. Dia sangat paham bahwa kadang-kadang di antara kawanan domba itu ada domba-domba yang terpaksa dibopong atau digendong oleh gembalanya karena beberapa hal. Dalam pengertian beberapa masalah atau dalam beberapa persoalan, dalam beberapa kasus. Mungkin domba itu terlalu kecil. Mungkin baru dilahirkan sehingga terlalu kecil sehingga tidak bisa jalan. Nah, domba yang kecil itu dipondong oleh gembalanya. Tapi kadang-kadang ada domba yang mungkin besar, tapi dia pernah terpeleset, jatuh dan kakinya luka. Sehingga mungkin kalau orang dewasa mungkin keseleo sehingga dia tidak bisa jalan. Nah, domba yang seperti itu digendong oleh gembalanya. Tapi ada lagi domba yang mungkin nakal. Beberapa kali nakal kemudian didisiplin oleh gembalanya, dipukul kakinya, dipukul kakinya, dipukul kakinya. Kemudian sampai luka. Kemudian dikasih obat, dibalut, dibebat, kemudian biasanya itu digendong oleh gembalanya. Nah, pemandangan ini yang dilihat oleh Daud, pemandangan yang indah inilah bahkan boleh dikatakan pemandangan yang mampu menggetarkan jiwa seseorang ketika melihat ada seorang gembala yang menggendong dombanya. Mungkin itu domba terlalu kecil, domba yang luka kakinya digendong. Kemudian gembala itu berjalan di depan, kemudian diikuti oleh domba-domba yang banyak untuk mencari padang rumput. Dan ketika sudah sampai di padang rumput, maka domba-domba yang mengikutinya itu dengan senang, dengan riang gembira menikmati rumput yang segar di situ. Nah, di saat itulah ketika domba-domba yang lain dengan riang gembira makan rumput yang segar di sana, kemudian sang gembala dengan domba yang digendong itu duduk di bebatuan, dan setelah itu domba yang digendong itu dibaringkan di dekatnya, dibaringkan di tempat yang nyaman, dibaringkan di padang rumput di dekat
sang gembala. Gambaran itu yang dilukiskan oleh Daud. Daud adalah seorang yang terluka, batin maupun fisiknya, bagai domba yang tak berdaya. Dia digendong oleh gembala agung Tuhan. Kemudian dia dibaringkan di tempat yang nyaman, di tempat yang aman, di tempat yang banyak makanan. Dalam kedukaan yang dalam, kepedihan hati yang luar biasa, seorang yang sudah senja usianya terlelap, tertidur dengan nikmatnya. Di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu Tuhan. Dan Tuhan sedang bersama dia berjalan di sepanjang pasir pantai yang begitu panjang di bawah terik matahari yang panas. Dia berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Dan di satu tempat yang teduh mereka beristirahat. Kemudian ketika beristirahat, Bapak itu menengok tapak-tapak perjalanan bersama Tuhan. Begitu indah karena ada sepasang dua tapak, maksudnya dua pasang tapak kaki dia dan tapak kaki Tuhan. Berjalan beriringan begitu indah. Dan tiba-tiba dia kaget karena hanya ada satu pasang tapak di sana. Dengan nada agak kecewa dan setengah memarahi Tuhan, dalam mimpinya dia berkata, "Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Kenapa itu aku jalan sendiri?" Kemudian Tuhan dengan lembut berkata, "Anakku, kenapa Engkau berkata demikian?" Dan dia berkata, "Lihat itu tapak kaki yang bersama Tuhan tiba-tiba hilang dan saya sendiri di situ. Saya sendiri di situ. Itu Tuhan ada lagi. Kemudian di situ saya sendiri lagi. Kenapa Tuhan tinggalkan saya?" Tuhan berkata, "Anakku, itu bukan tapak kakimu. Itu tapak kakiku. Karena pada saat itu saya lihat kamu sudah lelah. Kamu sudah letih. Bahkan kamu sudah tak berdaya untuk melanjutkan perjalanan. Dan saat itulah aku mengambil keputusan aku gendong. Dan kamu dalam gendonganku menikmati perjalanan itu. Dan ketika saya lihat kamu sudah segar, saya lepaskan lagi. Dan ketika saya lihat kamu lelah lagi, saya gendong lagi." Jadi tapak-tapak kaki sepasang itu bukan tapak kakimu, itu tapak kakiku. Karena pada saat itu aku menggendong kamu. Dombalah yang tercinta, Bapak itu terharu dengan penuh syukur. Dia berkata, "Terima kasih Tuhan. Karena di saat aku tak berdaya, di saat aku lemah, di saat aku sudah tak bergairah, ternyata Engkau mengangkat aku, Engkau menggendongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih." Itu pengalaman Daud. Pengalaman itu bisa menjadi pengalaman saudara dan saya. Ketika kita merasa tak berdaya, ketika kita merasa tak sanggup melanjutkan perjalanan, ketika kita merasa sudahlah sampai di sini saja, uluran tangan Tuhan kepadamu. Dia siap menggendongmu, dia siap membawamu ke tempat yang aman, nyaman, dan penuh makanan. Oleh karena itu, terus jadikanlah Tuhan itu gembalamu. Maka dia akan membaringkan kamu di tempat yang aman, nyaman. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatiku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan begitu luar biasa sayangnya kepada kami domba-dombamu. Terima kasih karena di dalam perjalanan di dunia ini begitu panjang, begitu banyak tantangan. Tapi ketika kami seperti tak berdaya, Tuhan menggendong kami. Tuhan menggendong kami. Dan pada saatnya Tuhan menaruh kami di tempat yang aman, nyaman, sentosa. Terima kasih Tuhan Yesus, itu kiranya menjadi pengalaman kami bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.